Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, perkenalkan nama saya Malika Ramadhani Mudarin Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kesini perjalanannya naik apa? Naik motor. Motor kendaraan pribadi. Iya, pribadi. Oke, baik. Tadi perjalanannya bagaimana? Apakah lancar, macet, atau bagaimana? Lancar karena tidak macet. Oke, baik. Alhamdulillah karena lancar ya. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terkait wawancara klinis, di mana tujuan wawancaranya yaitu untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi atau keadaan saudari Hilfi Wahda. Diharapkan Anda menyampaikan hal sejujurnya dan yang terjadi pada saudari Hilfi Wahda, kondisi ataupun hal yang semestinya. Dan juga saya ingin menyampaikan durasi wawancaranya itu sekitar 20 menitan. Dan juga serta saya juga ingin meminta izin melakukan perekaman terkait proses wawancara kita pada kali ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah instruksi saya sudah jelas sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya? Sudah jelas. Oke, baik. Karena sudah jelas, sebelum itu saya mempersilahkan Anda dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hesti Maulana R. Saya dari Universitas Mustawa. Jurusan saya jurusan akuntansi. Saya di sini sebagai saudari Haiti Wahda. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja saya mulai wawancara kita. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebagai salah satu orang terdekatnya, bagaimana karakteristik kepribadian saudari Hawe selama ini yang Anda rasakan? Dia orangnya baik, seperti membantu dalam kesulitan. Tapi kalau lagi stres, terus diganggu, biasanya nada bicaranya tuh intonasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Baik, tadi Anda mengatakan kalau dia tuh baik, membantu. Iya. Itu dia membantunya dalam hal seperti apa? Kalau membantunya itu membantu dalam mengerjakan tugas, seperti waktu SMA sih. Tapi kalau sekarang jarang, entah tugasku yang masih bisa ku handle sendiri. Karena kalau waktu dulu kan masih SMA, masih kurang ya. Itu tugasnya dulu biasanya dia bantu tugas seperti apa? Kayak membuat makalah begitu. Terus ajar, misalnya ada sesuatu yang tidak aku tahu, terus diajar kita bilang, oh ini pencet ini begitu. Tapi penjelasannya mudah dimengerti ya tadi Pak? Iya, mudah. Oke, baik. Tadi Anda juga menjelaskan terkait kepribadiannya kalau dia lagi marah melampiaskan itu dia seperti apa? Kayak lagi bertanya atau terus bilang, apa, kenapa kok begitu? Ngegas terus nadanya tinggi gitu. Ya, jadi intonasinya yang Iya. jadi tinggi ya. Kalau kalau sedang marah. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana keseharian saudari HW selama ini yang Anda rasakan dan amati? Kesehariannya kalau lagi tidak banyak beban, tidak banyak pikirannya, lebih tidur dengan memasak. Jadi dia lagi banyak tidur dan masak. Dia biasanya masak apa? Memasak kayak bikin kue-kue begitu atau bikin gorengan. Ya, makanan lah begitu. Jadi itu termasuk hobinya dia? Iya, hobi. Oke, baik.
Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda, perubahan apa saja yang pernah Anda rasakan bersama saudari Hawe? Perubahannya itu dari penampilannya dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu lebih gaul, lebih ikut tren begitu, tapi kalau sekarang tidak. Jadi ada perbedaan penampilannya terkait dulu dan sekarang. Iya. Itu dulu bisa dicontohkan terkait penampilannya dulu yang mengikuti tren itu seperti apa? Kalau mengikuti tren dulu tuh pakai kemeja, terus dalamnya manset begitu, terus kemejanya tidak dikancing. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang itu lebih ke pakai pakaian yang di bawah lutut kayak gamis atau tunik begitu. Oh jadi dia tuh pakai tunik segala macam gamis. Itu dia keseharian itu dia memakai pakaian seperti itu hanya ke kampus atau ini kalau berpergian. Semuanya, maksudnya sama rata, tidak ada. Oke baik. Jadi dia memakai hal itu kemanapun dia pergi. Iya. Oke baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah saudari Hawe pernah mengeluhkan sesuatu hal terkhusus, mengeluhkan hal yang terjadi dalam akademik yang ia rasakan? Jika iya, hal apa saja yang dia keluhkan? Yang dia rasakan sih biasanya yang dia keluhkan capek sih, capek karena saya kampus beda kampus sama dia, jadi saya diantar jemput karena kendaraannya satu. Jadi misalnya kayak satu hari di kampusnya, saya juga satu hari di kampus full, terus minta jemput kak, terus capek sekali, tidak bisa kak jemput, jadi suruh kak naik Grab kak atau Gojek. Oke, jadi Anda sering diantar jemput oleh saudari Hawe. Nah itu dia terus terang mengatakan capeknya atau bagaimana? Iya, terus terang dia mengatakan. Oke baik. Terus selain itu apakah ada hal yang dikeluhkan atau mungkin hal akademiknya? Kalau dalam akademiknya biasanya mengeluh kok lagi merasa kurang dengan tugasnya. Kayak dia merasa tidak optimal dalam mengerjakannya gitu. Nilainya yang dulu juga sempat anjlok, itu sih yang dia keluhkan. Oke baik. Jadi dia dalam hal akademiknya mengeluhkan terkait tugas dan nilainya. Yang tugasnya tidak optimal ya. Terus Iya. nilainya itu bisa diceritakan terkait nilainya yang anjlok itu mungkin disebabkan karena apa? Itu dia tuh lebih ke anjlok nilainya karena lebih mementingkan satu mata kuliah begitu. Kayak mementik eh mementingkan mata kuliah yang satu, terus mata kuliah yang lainnya tidak dipikir begitu. Tidak naik pikirkan, satu jenis pikir mata kuliahnya. Karena tuh di mata kuliahnya itu dia merasa kurang, jadi harus lebih daripada harus lebih, maksudnya harus lebih karena harus lebih itu karena apa deh, jadi mata kuliah lainnya terabaikan kayak gitu. Misalkan mata kuliahnya yang satu gagal, itu Iya. dia juga berpengaruh dalam mata kuliah lain. Dan kalau misalkan satu yang berhasil, itu juga dapat berpengaruh. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Dengan terus motivasinya itu kurang, jadi anjlok nilainya. Jadi kalau motivasi yang kurang dapat menyebabkan nilainya anjlok. Iya.
baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana Anda menghadapi keluhan ataupun jika saudari HW tidak terlihat baik dengan semestinya? Keluhannya, kalau dia mengeluh itu, ya saya mendengarkan lebih dahulu, terus eh, saya biasanya mengajaknya jalan keluar, entah ke tempat ke suatu tempat, atau makan keluar, makan di luar. Oke, tadi Anda bilang mengajaknya ke suatu tempat. Nah, biasanya itu Anda mengajaknya ke tempat seperti apa? Eh, Kayak tempat wisata kayak pantai kah gitu, pantai atau ke CPIK. Oke, baik. Terus biasanya dia suka dalam makanan hal seperti apa yang dapat mengembalikan moodnya yang baik? Yang kayak bermie, kayak ayam kah atau bakso gitu. Oke, baik. Tapi menurut Anda apakah hal yang Anda lakukan itu efektif untuk pada saudari HW? Efektif Ya, karena eh, kesukaannya, makanan kesukaannya. Jadi mungkin lebih cerah dirinya kalau makan makanan sesuatu yang dia suka. jadi hal-hal yang telah Anda lakukan itu menurut Anda efektif ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja riwayat penyakit yang telah diderita saudari HW? Dia pernah tipes, tapi paling sering itu sakit kepala, sariawan itu paling seringnya. Oke, baik. Apakah ada penyakit selain itu? Tidak ada. Oke, baik. Dia biasanya mengeluhkan terkait penyakitnya itu atau tidak? Eh, Mengeluh, tapi lebih mengeluh ke kalau sakit kepala sih. Sakit kepala dengan sariawan. Mengeluhnya itu dia biasanya seperti apa? Ya, bilang, oh, sakitnya kepalaku, sakitnya sariawanku besar sekali gitu. Oh, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah pernah saudari HW mengonsumsi obat-obatan atau menjalani terapi obat? Jika iya, apa saja? Kalau obat-obatan biasanya kalau sakit kepala paracetamol diminum. Jadi, dia minum obat paracetamol. Nah, itu Iya. obatnya itu biasanya langsung dari dokter atau langsung ke apotek saja? Langsung ke apotek saja. Jadi bukan saran dari dokter. Iya, bukan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana emosi keseharian saudari HW yang Anda rasakan? Dia orangnya lumayan ceria, cuman ya itu tadi kalau lagi banyak pikiran, terus diganggu begitu, banyak pikiran, terus dia murung. Kalau diganggu, ya nada intonasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, baik. Bisa dicontohkan seperti apa itu? Kalau misalkan dia Nadanya itu kayak saya kalau lagi bertanya terus bilang, ih apa, kenapa kok begitu? Kayak ini. oke, baik. Eh, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana tingkah laku HW yang Anda rasakan selama kesehariannya? eh Dia itu orangnya ambis dalam segala sesuatu yang mau dicapai, dia harus capai begitu. Kayak ada sesuatu yang mau nggak maui, harus nggak dapat begitu. Iya, Dia biasanya ambis dalam hal apa? kayak ambis itu dalam tugas, kayak tugasnya sih. Terus kalau tugas kelompoknya begitu, dia yang kerja kayak apa makalahnya begitu. Dia yang lebih ambis daripada teman-temannya, karena kan dia yang kerja makalahnya begitu. Mungkin temannya dia
temennya cuman anu apa, kasih jawaban bikin saja. Jadi temannya tuh lebih kebanyakan pasif. Iya. Oke baik, jadi yang saudari HW itu lebih banyak aktif dalam berkontribusi. Iya. Oke baik, apakah ada selain hal yang telah disebutkan terkait tingkah laku? Tingkah lakunya, oh dia juga sering ikut kegiatan di luar kampus sih, di dalam atau di luar kampus kayak volunteer begitu, webinar, dia tuh sering ikut begitu. Oke baik, apakah masih ada yang tingkah laku yang disebutkan? Tidak ada. Oke baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana penampilannya dalam keseharian HW? Penampilannya, dia tuh penampilannya lebih tertutup, cuman kalau lagi stres lagi banyak pikirannya tidak beraturan kiannya penampilannya gitu. Kayak kayak misalnya kalau banyak pikiran, eh, apa yang di depannya begitu itu saja langsung pakai, kayak tidak ada pikir nih bilang jilbab apa tadi, misalnya kalau bajunya ini terus mau cari jilbab apa yang di depannya itu saja dipakai, kayak tidak pikir nih begitu, intinya yang apa yang ada di depannya itu saja. Jadi tidak jadi penampilannya dalam kesehariannya kalau stres itu dia tidak mementingkan penampilannya dan tidak ada keselarasan antara penampilan Iya. dananya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses saudari HW dalam hubungan atau berkontak sosial dengan orang lain? Dia cenderung lebih duluan menyapa orang lain sih kalau dalam berinteraksi. Kalau dalam berinteraksi juga dia ramah dengan cenderung lebih membangun hubungan yang baik dengan lawannya bicara begitu. Jadi dia lebih banyak membangun hubungan dengan orang lain. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja wawancara pada kali ini. Jadi kesimpulannya itu Anda telah menjelaskan beberapa hal terkait kepribadiannya, seperti uh, apa dia itu orangnya baik dan dia juga membantu Anda dalam mengerjakan tugas sebelumnya. Terus kesehariannya juga lebih banyak mungkin lebih banyak tidur dan lebih menyukai hal hobi seperti memasak. Terus perubahan juga yang Anda rasakan mungkin dari penampilannya. Dan selanjutnya yaitu dia juga biasa mengeluhkan hal-hal terkait hal akademik seperti tugas yang mungkin tidak optimal dan nilai. Juga dia mengeluhkan terkait capeknya lah untuk ketika full di kampus. Dan juga bagaimana Anda dalam menyikapinya seperti mengajaknya jalan atau pokoknya yang membuatnya dia senang. Terus Anda juga tadi telah menyebutkan riwayat penyakit serta obat yang biasa dikonsumsi. Serta Anda juga telah menyebutkan bagaimana emosinya, tingkah lakunya pada saudari HW yang kalau mungkin dia apa ya tingkah lakunya mungkin kalau misalkan lagi dia lebih sering ambis terhadap sesuatu seperti mengikuti webinar, volunteer tadi seperti terus Anda juga tadi menyebutkan tentang penampilannya dalam kesehariannya serta hubungannya dalam sosial dengan orang lain. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda mengikuti wawancara kali ini dan meluangkan waktunya.
Sebelum saya menutup wawancara kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, saya ingin menutup wawancara kali ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan wawancara yang telah Anda ikuti kali ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.